Suara tamparan yang mendarat telak di pipi menggema di lorong yang sunyi. Kepalaku tersentak ke samping, dan tubuhku terdorong ke depan hingga perutku membentur sudut meja marmer. Seketika, napasku tercekat. Rasa sakit yang tajam menusuk dari perut bagian bawah, rasa sakit yang belum pernah kurasakan selama masa kehamilanku. Lain kali hati-hati, dong. Suara dingin itu datang dari atas, ibu mertuaku. Tak ada nada khawatir atau kaget dalam suaranya, seolah menampar orang adalah hal yang biasa. Malam itu juga, pendarahan dimulai. Aku dilarikan ke rumah sakit, tetapi bayiku tidak selamat. Bayi yang bahkan detak jantungnya belum sempat kudengar dengan jelas. Terbaring menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih pucat, yang kudengar pertama kali dari ibu mertuaku adalah helaan napas kecewa. Kamu saja yang tidak bisa menjaga badan. Hamil begitu kenapa keluyuran terus? Setelah itu, ibu mertuaku semakin sering mendorong, menepis lenganku, dan memukulku tanpa ragu. Ia pernah mendorong punggungku saat aku hendak berdiri dari meja makan hingga aku terjerembab kembali ke kursi, dan pernah menyentak bahuku di depan rak sepatu hingga kepalaku terbentur kusen pintu. Akhirnya, aku kehilangan 3 bayi. Aku mencoba mengadu pada suamiku, "Mas, aku takut." Ibu terus mendorong dan memukulku. Yang kudapat hanyalah tatapan dingin. "Jangan berlebihan, ah. Badanmu saja yang lemah. Kenapa selalu menyalahkan orang lain?" Air mataku berhenti mendengar respon suamiku. Sebagai gantinya, sebuah pikiran yang sangat dingin muncul. Jika aku tidak pergi dari sini, aku akan lenyap bersama anakku. Malam itu, di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta, aku lari dari rumah itu. Aku mengetuk pintu sebuah kafe kecil di lereng gunung. "Ibu, tolong aku, tolong." Sejak hari itu, badai senyap dimulai di dalam keluarga besar itu. Karena yang mereka usik bukanlah menantu perempuan yang melarikan diri, melainkan ibu yang telah melahirkannya. Ini adalah kisah pelarian seorang wanita, sekaligus serangan balik seorang ibu. Kisah tentang seorang wanita yang menikah karena cinta namun dibalas dengan penghinaan dan kekerasan, dan pada akhirnya, membalas penghinaan itu dengan setimpal. Manusia tidak selamanya sabar. Mereka tidak akan selamanya merugi. Suatu saat, mereka akan membalas. Kepada siapa pembalasan itu ditujukan, dan seberapa berat akibatnya, akan saya ceritakan sekarang. Mohon ikuti hingga akhir. Sebelum kita mulai, jika berkenan, tekan tombol suka dan langganan, dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda. Ayu Lestari resmi menjadi menantu keluarga Wijoyo pada musim semi di usianya yang ke-30. Hari itu, aula Hotel Bintang 5 tempat resepsi pernikahan digelar tampak begitu megah, dipenuhi ratusan tamu penting. Di bawah kilauan lampu kristal, gaun putihnya menjuntai anggun, dan ucapan selamat tak henti-hentinya mengalir. Ayu percaya, hari itu ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Ia telah menikah dengan putra sulung pemilik Nusantara Group, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Namun, kebahagiaan itu berakhir begitu ia melangkah keluar dari gedung pernikahan. Hari pertama setelah kembali dari bulan madu, ibu mertuanya, Retno Wijoyo, memanggil Ayu ke ruang keluarga. Duduk dengan angkuh di sofa mewah, wajah ibu mertuanya sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Bahkan sinar matahari sore yang masuk melalui jendela besar, seolah tak mampu mencairkan suasana yang beku. "Duduk," hanya itu perintahnya. Tak ada ucapan selamat datang atau basa-basi. Ayu duduk dengan hati-hati di ujung sofa. Tatapan ibu mertuanya menelitinya dari atas ke bawah, seolah sedang memeriksa barang cacat. "Sekarang kamu sudah masuk ke keluarga ini, jadi ada beberapa hal yang harus kuperjelas." Suara ibu Retno rendah namun tajam. "Kamu itu perempuan tanpa bibit, bebet, dan bobot yang jelas. Tidak punya koneksi, tidak punya latar belakang. Tidak ada satu hal pun darimu yang bisa memberi keuntungan bagi keluarga kami." Tangan Ayu terkepal di atas pangkuannya. Hatinya terasa dingin. Ia yang sebelumnya selalu dihargai dan diakui di perusahaan multinasional tempatnya bekerja, baru menyadari bahwa semua pencapaiannya itu tak ada artinya di rumah ini. Menantu keluarga Wijoyo itu punya standar. "Dan kamu tidak memenuhi satu pun," lanjutnya. "Keluargamu punya apa? Hanya seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di desa di lereng gunung, kan?
Jantung Ayu serasa diremas ketika ibunya disebut. Ibunya memang tinggal di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hidup dengan tenang. Di mata orang, ia hanyalah seorang wanita paruh baya biasa. Ayu sendiri tak pernah berpikir ibunya adalah orang yang istimewa. Jadi, camkan ini baik-baik. Kamu adalah aset yang harus kami kelola. Bibir Ibu Retno menipis membentuk seulas senyum yang terlalu dingin untuk disebut senyuman. Sejak hari itu, kehidupan Ayu menjadi rangkaian evaluasi dan kontrol yang tak berkesudahan. Dari waktu bangun pagi hingga tidur malam, semuanya harus sesuai dengan standar ibu mertuanya. Di meja makan, cara ia memegang sendok pun dikritik. Jika ada tamu, ia diajari di mana harus berdiri dan ekspresi apa yang harus dipasang. Itu bukan lagi ajaran, melainkan sebuah latihan militer. Kenapa kamu lamban sekali? Otakmu tumpul atau sengaja? Hardik ibu mertuanya hampir setiap hari. Apapun yang Ayu lakukan, tak pernah memuaskan. Masakannya pas, tapi tata letak lauknya salah. Rumah sudah bersih, tapi debu di bingkai jendela tetap ditemukan. Awalnya, Ayu berpikir jika ia berusaha lebih keras, ia akan diakui. Jika ia lebih rajin, lebih hati-hati, dan lebih merendah, suatu saat hati ibu mertuanya akan luluh. Tapi itu hanya angan-angan. Suatu malam, saat melewati ruang kerja, Ayu tak sengaja mendengar percakapan ibu mertuanya dengan Baskara, suaminya. Pintu ruang kerja sedikit terbuka, dan suara mereka terdengar jelas. Baskara, berapa kali ibu harus bilang? Suara Ibu Retno terdengar tajam. Perempuan itu adalah noda dalam hidupku. Pernikahan sudah terlanjur. Tapi jangan sekali-kali kamu memberikan hatimu padanya. Ayu menahan napas. Ia bersandar di dinding koridor, jantungnya berdebar kencang. Kamu itu pewaris keluarga ini. Penerus Nusantara Group, bagaimana bisa kamu tunduk pada perempuan rendahan seperti dia? Tak terdengar jawaban dari suaminya. Mungkin ia memang tidak menjawab, dan itu, bagi Ayu, jauh lebih menakutkan. Keheningan yang tidak membantah adalah bentuk persetujuan. Lihat saja keluarganya. Hanya punya ibu tua di desa. Tidak ada yang bisa membantu kita. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Makanya, kita bisa melakukan apa saja padanya. Ada nada kepuasan dalam suara ibu mertuanya, seperti seorang pebisnis yang baru saja memenangkan tender besar. Yang penting dia melahirkan anak. Setelah kita mendapatkan keturunan Wijoyo, perempuan itu sudah tidak kita butuhkan lagi. Dunia Ayu terasa gelap. Kakinya lemas, ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Saat itulah ia sadar betul posisinya di rumah ini. Ia bukan manusia, ia hanyalah alat untuk melahirkan anak. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Setelah memastikan suaminya terlelap, ia pergi ke kamar mandi dan menatap cermin. Wajah di cermin itu pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Pernikahannya belum genap 3 bulan, tapi ia sudah tampak begitu lelah. Pikiran untuk melarikan diri terlintas, tapi kemana? Ia tidak mungkin menceritakan ini pada ibunya. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, dan yang terpenting, ia merasa ibunya tidak akan bisa berbuat apa-apa melawan keluarga raksasa ini. Siti Rahayu, ibunya, yang hidup tenang di lereng gunung. Keluarga suaminya bahkan tidak peduli akan keberadaannya. Siapa ibu mertuanya, di mana tinggalnya, apa pekerjaannya, mereka sama sekali tidak tertarik. Mereka hanya menganggapnya sebagai wanita tua tak berdaya di desa. Betapa besar kesalahan mereka, akan mereka sadari dengan sangat pedih nantinya. Namun saat ini, yang tersisa bagi Ayu hanyalah evaluasi, kontrol, dan keluarga mertua yang menganggapnya sebagai alat. Musim panas berlalu, musim gugur tiba. Ayu masih hidup tertekan di bawah aturan ketat keluarga Wijoyo. Ia pikir ia sudah terbiasa, padahal inderanya hanya menjadi mati rasa. Kata-kata ibu mertuanya sering terngiang di telinganya. Perempuan rendahan, noda dalam hidupku. Setelah melahirkan, dia tidak dibutuhkan lagi. Kata-kata itu seperti bilah pisau kecil yang terus menggores hatinya. Di luar ia berpura-pura baik-baik saja, tapi di dalam, ia hancur perlahan. Suaminya, Baskara, tidak berubah. Atau mungkin, sejak awal ia memang tidak pernah berada di pihaknya. Saat ibu mertuanya menghina Ayu, ia hanya membuang muka. Saat mereka berdua,
Tak ada satu kata pun penghiburan. Ibu memang begitu orangnya. Kamu adaptasi saja. Hanya itu yang bisa suaminya katakan. Ayu sadar, di rumah ini ia benar-benar sendirian. Dan kesepian itu menekan pundaknya dengan beban yang tak pernah ia bayangkan sebelum menikah. Namun, Ayu belum menyerah. Ia berpikir, jika punya anak, segalanya akan berubah. Jika ia melahirkan anak untuk keluarga ini, ia akan diakui. Betapa naifnya pemikiran itu, akan segera ia sadari. Kehamilan tidak memperbaiki keadaan, justru, itu menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih mengerikan. Tahun pertama pernikahan berlalu, dan kehidupan Ayu perlahan tenggelam dalam kegelapan. Awalnya hanya kata-kata. Kata-kata tajam ibu mertuanya menusuk hatinya. Setiap pagi ia bangun dengan cemas, memikirkan celaan apa lagi yang akan ia terima hari ini. Malam hari, ia baru bisa memejamkan mata dengan sedikit lega, karena berhasil melewati satu hari lagi. Namun seiring waktu, seolah kata-kata saja tidak cukup, kekerasan fisik pun dimulai. Suatu pagi, saat Ayu dengan hati-hati meletakkan mangkuk sup di meja, tangan ibu mertuanya melayang secepat kilat. Plak! Punggung tangan Ayu terasa panas dan memerah. Kejadian itu begitu tiba-tiba, hingga Ayu tak langsung mengerti apa yang terjadi. Supnya hangat-hangat kuku. Berapa kali harus kubilang? Suara ibu mertuanya dingin dan menusuk. Ayu hanya bisa menunduk sambil memegangi punggung tangannya yang perih. Air mata menggenang, tapi ia menggigit bibir kuat-kuat agar tidak tumpah. Maaf, Bu. Ibu mertuanya mendengus. Seolah permintaan maaf itu adalah hal yang wajar ia terima. Di keluarga ini ada aturan. Karena kamu tidak bisa mengikutinya, aku yang harus mengajarimu. Seharusnya kamu berterima kasih aku masih mau peduli. Aturan. Ajaran. Ibu mertuanya membungkus semua kekerasan dengan kata-kata itu. Memukul punggung tangan, menampar pipi, bahkan menjambak rambut, semua disebut sebagai ajaran. Sebuah anugerah untuk menjadikan Ayu menantu yang lebih baik. Awalnya Ayu benar-benar berpikir itu salahnya. Supnya kurang panas, itu salahku. Rumah kurang bersih, wajar aku dimarahi. Ia percaya jika ia bisa lebih baik, lebih sempurna, hal seperti ini tidak akan terjadi. Tapi itu keliru. Sekalipun ia sempurna, celaan tetap ada. Suhu sup sudah pas, tapi rasanya hambar. Lantai sudah dipel 3 kali, tapi ada debu di sudut. Sepertinya, ibu mertuanya memang selalu mencari alasan untuk memukulnya. Atau bahkan, tanpa alasan sekalipun. Suatu hari, ia ditampar hanya karena ibu mertuanya sedang tidak enak hati. Saat Ayu lewat di ruang keluarga, ia dipanggil. Begitu mendekat, tanpa sepatah kata pun, sebuah tamparan mendarat di pipinya. Pipinya panas, telinganya berdengung. Kenapa, Bu? Ekspresimu tidak kusuka. Apa yang kamu keluhkan? Bukan keluhan. Ia hanya lelah. Tapi ia tidak bisa mengatakan itu. Di lain hari, rambutnya dijambak. Alasannya, ia terlambat 1 detik merespons panggilan ibu mertuanya. Tangan mertuanya mencengkeram rambut di belakang kepalanya, lalu menariknya ke bawah. Rasa sakit seperti kulit kepala mau robek menjalari tubuhnya. Luka lebam di tubuh Ayu semakin banyak. Di pergelangan tangan, lengan, pinggang, paha. Semuanya di tempat yang tertutup pakaian. Bahkan saat menampar wajah pun, ia mengincar area yang tertutup rambut atau di bawah dagu. Sangat terencana agar tidak terlihat dari luar. Suaminya, Baskara, tahu semua ini. Ia pernah melihat lebam biru di lengan Ayu, bahkan pernah menyaksikan langsung saat ibunya mengangkat tangan. Tapi ia tidak menghentikannya. Ia membuang muka, seolah tidak melihat apa-apa. Suatu malam, karena tak tahan lagi, Ayu memohon pada suaminya. Mas, tolong katakan sesuatu pada ibu. Aku bisa mati kalau begini terus. Air mata Ayu mengalir deras. Ia menunjukkan lebam di lengannya, memohon. Suaminya hanya menatap lebam itu sekilas, lalu menghela napas panjang. Ibu memang begitu. Kalau kamu lebih penurut, ibu juga tidak akan begitu. Kenapa selalu mengadu padaku? Kata-kata itu menusuk jantungnya. Suaminya juga ada di pihak ibunya. Atau mungkin, sejak awal tidak pernah ada di pihaknya. Di tengah semua itu, Ayu hamil. Saat menerima hasil tes dari rumah sakit,
Sebersit harapan muncul di hatinya. Kalau ada anak, semua akan berubah. Ibu mertua juga akan lebih lembut jika punya cucu. Namun, kenyataannya berbalik 180 derajat. Di awal kehamilan, saat Ayu sedang berjalan di koridor lantai 2, tiba-tiba seseorang menabraknya dengan keras dari belakang. Tubuhnya oleng, dan perutnya membentur sudut meja. Rasa sakit yang tajam menjalari seluruh tubuhnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Koridor itu kosong. Malam itu, ia mengalami pendarahan dan keguguran. Terbaring di ranjang rumah sakit, Ayu menangis tanpa henti. Ibu mertuanya datang menjenguk. Bukan dengan simpati, melainkan dengan helaan napas. Kamu saja yang tidak hati-hati. Badan lagi hamil kenapa keluyuran? Ayu tak bisa berkata apa-apa. Ia yakin ada yang mendorongnya, tapi tak ada bukti. Siapa yang akan percaya padanya? Setelah itu, kejadian serupa terjadi 2 kali lagi. Situasinya berbeda, tapi hasilnya sama. Ayu kehilangan 3 bayi. Kini ia yakin, ini bukan kebetulan, seseorang sengaja menghalangi kehamilannya. Ayu mencoba memberitahu suaminya. Mas, aku rasa ini aneh. Aku sering mengalami kecelakaan, rasanya ini bukan kebetulan. Respon suaminya dingin. Apa maksudmu? Itu karena badanmu lemah. Kenapa selalu menyalahkan orang lain? Suaminya tidak percaya. Malah, ia menatap Ayu seolah Ayu sudah gila. Sekitar waktu itu, ibu mertuanya mulai menyebarkan rumor aneh. Menantuku sepertinya sedang tidak stabil. Sejak keguguran berkali-kali, mentalnya jadi terganggu. Dia sering bicara yang aneh-aneh, terdengar seperti simpati, tapi ada niat lain di baliknya. Ibu mertuanya sedang membangun citra Ayu sebagai menantu yang tidak stabil secara mental. Agar nantinya, apapun yang Ayu katakan, tidak akan ada yang percaya. Ayu semakin terisolasi. Untuk keluar rumah harus izin, percakapan teleponnya seolah diawasi. Setiap kali ia memegang ponsel, ia merasa ada yang mengamatinya. Suatu kali ia menelepon teman kuliahnya dan ketahuan oleh ibu mertuanya. Telepon siapa? Teman kuliah, Bu. Hanya tanya kabar. Mata ibu mertuanya menyipit. Jangan lakukan hal tak berguna. Dengan kondisimu sekarang, kalau bertemu orang, rumor apa yang akan beredar? Kamu mau mempermalukan keluarga ini? Sejak itu, Ayu tak berani lagi menghubungi dunia luar. Satu persatu tali penghubungnya dengan dunia luar putus. Ayu menjadi seperti burung dalam sangkar. Malam hari, ia menangis sendirian, mengingat anak-anaknya yang hilang, meratapi nasibnya. Bantalnya basah oleh air mata, tapi tak ada yang menghiburnya. Suaminya mendengkur di sebelahnya, dan isak tangis Ayu lenyap di telan kegelapan. Kadang ia teringat ibunya. Ibu yang hidup tenang di lereng gunung. Ia ingin menghubunginya, tapi tak sanggup. Ia tak mau menunjukkan kondisinya yang menyedihkan, dan yang terpenting, ia merasa ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan seorang ibu yang hidup sendiri di desa melawan keluarga konglomerat Wijoyo? Ayu hancur perlahan. Setiap kali menatap cermin, ia melihat wajah yang asing. Lingkaran hitam pekat di bawah mata, pipi yang tirus, senyum cerah di hari pernikahannya telah hilang entah kemana. Namun, ia belum sepenuhnya menyerah. Di sudut hatinya, masih ada percikan api kecil. Harapan bahwa suatu hari ia bisa keluar dari neraka ini. Meskipun ia tidak tahu kapan, setelah mengalami 3 kali keguguran, Ayu berusaha untuk tidak berharap lagi. Berharap lalu kecewa rasanya terlalu menyakitkan. Setiap kali melihat 2 garis di alat tes kehamilan, hatinya berdebar, dan setiap kali debaran itu berubah menjadi keputusasaan, jiwanya serasa terkikis. Jadi, ketika ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya untuk keempat kalinya, ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya karena stres, pikirnya, tapi gejala itu terus berlanjut, dan akhirnya ia pergi ke dokter. Selama pemeriksaan USG, Ayu hanya menatap langit-langit. Ia takut melihat layar. Takut berharap lalu hancur lagi, dokter menatap layar dengan saksama, lalu sedikit mengerutkan kening. Sambil menunjuk ke layar, ia berkata, "Lihat ini, Bu, jantungnya ada 2. Kembar." Ayu menatap layar dengan tatapan kosong. 2 titik kecil berkedip-kedip, teratur, dan kuat. 2 jantung, 2 kehidupan. Rasanya tidak nyata,
Benarkah, Dok? Iya, tidak salah lagi. Kembar identik. Selamat ya, Bu. Saat keluar dari rumah sakit, air mata menggenang di pelupuk mata Ayu. Sinar matahari terasa begitu hangat. Kali ini harus berbeda. Aku harus melindungi anak-anak ini, apapun yang terjadi. Sesuatu yang hangat membara di dalam dadanya. Perasaan yang sudah lama ia lupakan. Harapan. Namun, harapan itu membeku begitu ia menginjakkan kaki di rumah mertuanya. Reaksi pertama Ibu Retno saat mendengar kabar kehamilan kembar bukanlah kegembiraan. Saat Ayu dengan hati-hati menyampaikan kabar itu, ibu mertuanya terdiam sejenak, lalu matanya menyipit. Ada sorot perhitungan di matanya, seperti sedang meninjau proposal bisnis. Kembar, ya? Berarti keturunan Wijoyo akan lahir 2 sekaligus. Tak ada ucapan selamat. Yang keluar dari mulutnya hanyalah kata, keturunan. Ia hanya melihat anak-anak itu, bukan Ayu. Bahkan, ia sepertinya tidak melihat anak-anak itu sebagai manusia, melainkan sebagai aset keluarga, sebuah properti. Malam itu juga, sikap ibu mertuanya berubah drastis. Kamu fokus jaga kandungan saja, tidak usah pikirkan yang lain. Awalnya terdengar seperti perhatian. Ayu mengira itu adalah bentuk kepedulian seorang nenek. Tapi ia segera sadar bahwa itu keliru. Setiap gerak-gerik Ayu mulai diawasi. Kemana ia pergi, apa yang ia makan, dengan siapa ia bicara, semuanya harus dilaporkan. Para asisten rumah tangga membuntutinya, dan keluar rumah praktis dilarang. Badan hamil begini jangan keluyuran sembarangan. Kalau terjadi apa-apa dengan bayi-bayi itu bagaimana? Ibu mertuanya selalu menggunakan anak-anak sebagai alasan. Bukan kesehatan Ayu, tapi keselamatan anak-anak. Ayu hanyalah sebuah wadah yang membawa anak-anak itu, seperti kotak untuk menyimpan barang berharga. Suatu sore, Ibu Retno memanggil Ayu ke ruang keluarga. Hanya ada dia seorang di ruangan yang luas itu. Duduk bersandar di sofa, wajahnya memancarkan aura yang lebih dingin dari biasanya. Ayu berusaha menekan rasa cemasnya dan duduk di seberangnya. Ada yang mau ibu bicarakan? Ibu Retno membuka suara, pelan, tapi jelas. Seperti sebuah proklamasi. Tugasmu hanya melahirkan anak-anak itu. Setelah itu, kamu pergi dari rumah ini. Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Ia tidak salah dengar, kan? Apa maksud ibu? Tidak mengerti juga? Anak-anak itu akan kami besarkan. Kami tidak butuh kamu. Tatapan Ibu Retno tak goyah. Ia mengatakannya seolah itu adalah keputusan final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Mereka adalah pewaris Nusantara Group. Bukan anak-anak yang bisa dibesarkan oleh perempuan rendahan sepertimu. Kami yang akan memberikan lingkungan dan pendidikan yang layak. Tangan Ayu mulai gemetar. Entah karena marah atau takut. Mungkin keduanya. Dengan suara bergetar, ia memberanikan diri. Saya juga ibu mereka. Ibu tidak bisa mengambil anak-anak saya. Bukan mengambil, tapi menempatkan mereka di tempat yang seharusnya. Sudut bibir Ibu Retno sedikit terangkat, membentuk senyum dingin yang mengejek. Kamu bisa apa? Tidak punya uang, tidak punya koneksi, tidak punya kemampuan. Keluargamu hanya ibu tua di desa. Kamu hanya akan menjadi beban bagi anak-anak itu. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Ayu mencari suaminya. Matanya bertemu dengan Baskara yang berdiri di sudut ruangan. Ayu menatapnya dengan memohon. Mas, katakan sesuatu. Ini tidak benar. Suaminya diam. Ia membuang muka, menatap keluar jendela seolah ini bukan urusannya. Keheningan itu adalah jawabannya. Suaminya ada di pihak ibunya, mungkin sejak awal memang begitu. Ayu bangkit berdiri. Kakinya gemetar, tapi ia paksakan. Ia tidak bisa berada di sana lebih lama lagi. Saya tidak akan menyerahkan anak-anak saya. Setelah mengatakan itu, ia masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, air matanya tumpah. Seluruh tubuhnya bergetar. Lututnya lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Pikiran untuk pergi dari rumah ini muncul untuk pertama kalinya. Tapi dengan perut sebesar ini, bagaimana caranya? Sejak saat itu, kata-kata ibu mertuanya menjadi lebih gamblang. Di meja makan, di koridor, di ruang keluarga, dimanapun, ia mengulangi kata-kata yang sama, seolah ingin menggerogoti kewarasan Ayu.
Setelah melahirkan, kita selesaikan baik-baik. Hak asuh tentu saja ada di tangan kami, semuanya akan diurus secara hukum, jadi tidak akan ada masalah. Kuharap kamu keluar dengan sukarela. Kalau tidak, kami punya cara lain. Punya cara lain. Kata-kata itu terus terngiang. Cara apa? Ayu merasa cemas. Bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, saat kembali dari kamar mandi, Ayu melewati ruang kerja. Pintu sedikit terbuka, dan ia mendengar percakapan. Suara ibu mertuanya dan seorang pria asing. Ayu secara naluriah berhenti dan menahan napas. Semua dokumen sudah siap, Bu. Surat keterangan dari psikiater, surat persetujuan rawat inap, surat kuasa wali. Secara hukum tidak ada celah. Suara pria asing itu terdengar tenang dan profesional. Langsung proses setelah dia melahirkan. Anak-anak kita ambil, perempuan itu masukkan saja ke rumah sakit jiwa. Suara Ibu Retno terdengar dingin dan tegas, seperti memberi perintah kerja. Jika kita masukkan dia dengan alasan gangguan jiwa, masalah hak asuh juga akan lebih mudah diselesaikan. Riwayat keguguran dan catatan emosi tidak stabil sudah ada. Firma hukum kami akan menyelesaikannya dengan rapi. Seluruh tubuh Ayu membeku. Kakinya lemas, ia harus bersandar di dinding. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak salah dengar. Rawat inap paksa. Mereka berencana mengambil anak-anaknya dan mengurungnya di rumah sakit jiwa. Keluarga mertuanya sudah menyiapkan segalanya. Semua rumor yang mereka sebarkan. Citra tidak stabil yang mereka bangun. Semuanya adalah bagian dari rencana ini. Perangkapnya sudah terpasang, dan Ayu ada di dalamnya. Dengan langkah gemetar, Ayu kembali ke kamar. Ia duduk di tempat tidur dan memeluk perutnya. Ia bisa merasakan gerakan anak-anaknya di dalam. Duk, duk. Gerakan kehidupan yang kecil namun nyata. Ibu akan melindungi kalian. Apapun yang terjadi, Ayu berjanji dalam hati. Ia harus keluar dari rumah ini. Demi anak-anaknya, tapi dengan perut sebesar ini, kemana ia bisa pergi? Bagaimana caranya? Di luar pintu ada mata-mata yang mengawasi. Teleponnya mungkin disadap. Kegelapan malam mulai turun di luar jendela. Ayu menatap kegelapan itu, memikirkan cara untuk kabur, cara untuk bertahan hidup. Tangannya gemetar, tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai mengeras. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Setelah malam yang paling mengerikan itu tiba, tinggal sebulan lagi menuju hari perkiraan lahir. Malam itu, Ayu seperti biasa diam di kamarnya. Perutnya sudah sangat besar, membuatnya sulit bergerak. Dan yang terpenting, ia takut bertemu dengan ibu mertuanya. Akhir-akhir ini, bahkan bernapas saja bisa jadi kesalahan. Waktu makan malam tiba, ia terpaksa turun. Di meja makan, ibu mertua dan suaminya sudah duduk. Begitu Ayu duduk, tatapan tajam Ibu Retno langsung menusuknya. Siang tadi kamu telepon siapa? Jantung Ayu mencelos. Siang tadi ia menelepon ibunya, hanya karena ingin mendengar suaranya. Percakapan itu bahkan tidak sampai 1 menit, begitu mendengar suara ibunya, ia merasa akan menangis, jadi ia segera menutup telepon. Ibu saya, Bu? Hanya tanya kabar sebentar. Sudah kubilang apa? Jangan lakukan hal tak berguna. Suara Ibu Retno meninggi. Suara sumpit yang diletakkan di meja terdengar tajam. Maaf, Bu. Lain kali tidak akan saya ulangi. Ayu menunduk, meminta maaf. Tapi amarah ibu mertuanya tidak surut. Lain kali, kamu tidak pernah mau dengar. Ibu Retno bangkit dari kursinya, mendekati Ayu. Ayu secara naluriah menyusutkan tubuhnya. Mentang-mentang hamil, aku harus sabar terus, kamu ini siapa sebenarnya, hah? Tangan Ibu Retno melayang di udara. Plak. Pipi Ayu ditampar hingga kepalanya tersentak ke samping. Rasa panas menjalar di tulang pipinya. Bintang-bintang seolah berkelip di depan matanya. Bu, saya sedang hamil. Diam. Ibu Retno mengangkat tangannya lagi. Kali ini, ia menjambak rambut Ayu. Rasa sakit seperti kulit kepala mau robek kembali terasa. Ayu menjerit, sakit, tolong, bayinya. Bayi? Bayi itu bukan milikmu. Mereka keturunan Wijoyo. Ibu Retno menarik rambut Ayu hingga tubuhnya terseret dari kursi. Lututnya membentur lantai,
Ia berusaha melindungi perutnya dengan kedua tangan. "Mas, tolong hentikan ibu." Ayu menatap suaminya, memohon. Tangisnya pecah. Suaminya hanya duduk di meja makan, membuang muka, seolah tidak melihat dan tidak mendengar apa-apa. "Mas." Ayu memanggil lagi, berteriak sekuat tenaga. Saat itulah suaminya perlahan menoleh. Matanya bertemu dengan mata Ayu. Tatapan itu dingin. Tak ada iba, tak ada rasa bersalah. Justru tatapan yang kesal, yang selalu bikin masalahkan kamu. Kata-kata itu keluar dari mulut suaminya. Ayu tak percaya mendengarnya. "Apa? Akulah masalahnya?" Kata-kata itu menembus jantungnya. Orang yang seharusnya paling dekat dengannya, ayah dari anak-anaknya, suaminya, mengatakan hal itu. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari kekerasan fisik ibu mertuanya. Luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka di hati akan abadi. Ibu Retno mengangkat tangannya lagi. Kali ini, diikuti dengan tendangan. Ayu meringkuk di lantai, memeluk perutnya. Pukulan mendarat di kepala dan punggungnya. Bibirnya pecah, darah mengalir. Berapa lama waktu berlalu? Ibu Retno akhirnya berhenti, terengah-engah. "Lihat dirimu." Menyedihkan. Ia meludah, lalu meninggalkan ruang makan. Suaminya ikut pergi, tanpa menoleh sekalipun. Ayu terbaring di lantai, tak bergerak untuk waktu yang lama. Seluruh tubuhnya sakit. Kepalanya pusing, darah terus mengalir dari bibirnya. Tapi yang paling sakit bukanlah tubuhnya. Kata-kata suaminya terus terngiang. "Akulah masalahnya." Kini ia sadar sepenuhnya. Di rumah ini, tak ada seorang pun yang akan melindunginya. Suaminya adalah musuh. Mungkin sejak awal memang begitu. Dengan tangan gemetar, Ayu bangkit. Tubuhnya limbung, tapi ia paksakan. Di luar jendela, malam telah tiba. Sekarang atau tidak sama sekali, pikirannya dipenuhi oleh itu. Jika ia melahirkan, semuanya akan berakhir. Anak-anaknya akan direbut, dan ia akan dikurung di rumah sakit jiwa. Jika tidak pergi sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Ayu kembali ke kamar dan mengambil barang seadanya. Dompet, ponsel, dan KTP. Hanya itu, tak ada waktu untuk berganti pakaian. Dengan pakaian yang masih berlumuran darah, ia berjalan menuju pintu depan. Rumah itu sunyi. Para pekerja sudah pulang. Ibu mertua dan suaminya sepertinya ada di lantai 2. Ayu menahan napas saat membuka pintu depan. Pintu berderit tapi tak ada yang muncul. Begitu keluar, udara malam yang dingin menerpa wajahnya. Sudah dini hari, jalanan sepi. Sambil memeluk perutnya yang besar, Ayu mulai berjalan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah ini. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di jalan raya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya. Taksi. Ayu mengangkat tangannya sekuat tenaga. Taksi itu berhenti. Seorang pria parubaya duduk di kursi pengemudi. Saat Ayu membuka pintu belakang, sopir itu menatapnya melalui kaca spion dan terkejut. Pakaian berdarah, wajah bengkak, bibir pecah, dan perut yang sangat besar. Siapapun tahu ada yang tidak beres. Sopir itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Ayu sejenak, tatapannya penuh tanya. Tapi ia tidak mengucapkannya. "Mau kemana, Mbak?" Tanyanya pelan. Dengan suara bergetar, Ayu menjawab. Ke arah puncak, Pak. Nanti saya berikan alamatnya." Itu adalah rumah ibunya. Rumah tenang di lereng gunung. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Sopir itu mengangguk dan mulai menjalankan mobilnya. Selama perjalanan, tak ada percakapan. Ayu menangis dalam diam di kursi belakang, bahunya bergetar. Sekitar 1 jam kemudian, taksi mulai memasuki jalanan menanjak menuju puncak. Semakin sepi. Tak ada lampu jalan. Sopir itu kembali menatap Ayu melalui kaca spion. "Mbak, yakin tidak apa-apa?" Ayu mengangguk. Suaranya tak keluar. Sopir itu tidak bertanya lagi. Ia hanya terus mengemudi dalam diam, mengikuti arahan GPS menembus kegelapan. Menjelang fajar, taksi itu berhenti. Di depan sebuah rumah kecil di lereng gunung. Rumah tua tapi bersih. Ada kebun sayur kecil di halaman, dan jemuran di bawah teras. Saat Ayu hendak mengeluarkan dompet, sopir itu melambaikan tangannya. "Sudah, Mbak. Tidak usah."
Ayu menatap sopir itu. Di matanya, ada emosi yang sulit diungkapkan. Iba, khawatir, atau sekadar kehangatan sebagai sesama manusia. Sehat-sehat ya, Mbak. Sama bayinya juga. Air mata Ayu kembali mengalir. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ayu turun dari taksi. Taksi itu berhenti sejenak, lalu perlahan pergi. Menatap punggung taksi itu, Ayu berpikir, ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Ayu berjalan ke pintu depan. Ia mengetuk. Sekuat tenaga, "Ibu," pintu terbuka. Seorang wanita dengan piyama berdiri di sana. Wanita berusia awal 60-an, terlihat seperti wanita paruh baya biasa yang hidup tenang di desa. Ibunya, Siti Rahayu, mata Ibu Siti membelalak. Pakaian berdarah, wajah bengkak, bibir pecah, perut yang sangat besar. Begitu melihat kondisi putrinya, wajahnya mengeras. Ayu, melihat ibunya, pertahanan Ayu runtuh. Ia tak punya kekuatan lagi. Ia memeluk ibunya dan menangis sejadi-jadinya. Ibu, Ibu Siti memeluk putrinya erat. Dengan tangan gemetar, ia mengelus punggungnya. Air mata mengalir di pipinya, tapi di dalam tatapan matanya, sesuatu berubah. Di balik kesedihan, kemarahan mulai membara. Ibu Siti membawa putrinya ke kamar. Ia membantu melepaskan pakaiannya yang berdarah dan menggantinya dengan yang bersih. Saat membuka pakaian Ayu, tangan Ibu Siti bergetar. Sekujur tubuh putrinya penuh lebam. Lengan, bahu, punggung, pinggang. Lebam baru menimpa lebam lama. Ini semua. Apa? Suara Ibu Siti serak, campuran amarah dan kesedihan. Tapi ini bukan waktunya menunjukkan emosi. Menenangkan putrinya adalah yang utama. Berbaring di dalam selimut, Ayu berkata dengan suara lirih. Ibu, maaf. Aku datang dengan keadaan seperti ini. Jangan minta maaf, kamu sudah benar datang ke sini. Sudah benar. Ibu Siti mengelus dahi putrinya. Tangannya kasar dan kapalan, tapi itu adalah tangan terhangat di dunia. Sekarang tidur. Tidur yang nyenyak. Ibu akan menjagamu. Ayu memegang tangan ibunya dan memejamkan mata. Perasaan aman yang sudah lama tidak ia rasakan menyelimutinya. Di sini, di sisi ibunya, sepertinya tak ada yang bisa menyakitinya. Dengan perasaan lega itu, tubuh dan pikirannya mengendur, dan ia tertidur lelap. Setelah memastikan Ayu tertidur, Ibu Siti keluar dari kamar. Ia mengambil sebuah telepon. Bukan ponsel biasa, itu adalah ponsel satelit terenkripsi, benda yang sangat tidak cocok berada di desa pegunungan ini. Dengan gerakan yang terlatih, Ibu Siti menekan beberapa tombol. Ini aku. Di seberang telepon, terdengar nada tegang. Lawan bicaranya langsung menjawab. Ya, Bu, ada perintah, Nusantara Group. Keluarga Wijoyo. Putriku menantu di sana. Suara Ibu Siti rendah dan tenang. Tapi di dalamnya, ada ketegasan yang luar biasa. Bukan suara wanita tua desa biasa. Ada indikasi KDRT, cari tahu semuanya. Termasuk daftar semua orang yang terlibat. Tanpa kecuali. Baik, Bu. Kami butuh beberapa hari. Tidak apa-apa. Aku tunggu kabarmu. Telepon ditutup. Ibu Siti menatap keluar jendela. Fajar mulai menyingsing. Semburat merah mewarnai langit di balik gunung. Ibu Siti membuka sedikit pintu kamar putrinya. Ayu masih tertidur lelap. Kedua tangannya yang memeluk perut tak lepas bahkan dalam tidurnya. Beberapa hari berlalu. Ayu lebih banyak tidur. Bangun, makan, lalu tidur lagi. Tubuh dan jiwanya terlalu lelah. Keletihan selama 3 tahun seolah tumpah sekaligus. Ibu Siti diam-diam menjaganya. Memasakkan sup ayam jahe, mengupaskan buah, menyelimutinya. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya ada di sana, rumah kecil di lereng gunung itu sunyi. Hanya ada suara burung dan desau angin. Tak ada kebisingan kota, tak ada pengawasan keluarga mertua, tak ada suara tajam Ibu Retno. Dalam ketenangan itu, Ayu perlahan pulih. Pada hari ketiga, Ayu untuk pertama kalinya keluar ke halaman. Sinar matahari terasa hangat. Angin berembus lembut, sayuran di kebun tampak hijau segar. Ibu, di sini enak sekali, kata Ayu.
Ibu Siti berdiri di sampingnya. Iya, kan? Udaranya juga bersih. Ayu memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Aku ingin melahirkan anak-anak di sini, Bu. Di sisi ibu, Ibu Siti menggenggam tangan putrinya. Tentu saja. Biar ibu siapkan semuanya. Saat itu, segalanya terasa akan baik-baik saja. Namun, di Jakarta, hal yang sangat berbeda sedang terjadi. Keluarga Wijoyo gempar begitu menyadari Ayu hilang. Pagi hari, menantu mereka tidak ada. Kamar kosong, sebagian barangnya juga hilang. Awalnya, Ibu Retno tidak menganggapnya serius. Apa-apaan ini? Sembunyi di mana dia? Badan hamil begitu mau lari kemana? Ibu Retno memerintahkan anak buahnya untuk mencari Ayu. Pasti ke rumah ibunya. Desa di gunung itu. Gampang sekali membawanya kembali. Ancam sedikit. Pasti dia nurut. Ibu Retno masih sangat percaya diri. Ia adalah nyonya besar Nusantara Group. Ia punya uang dan kekuasaan. Masalah seperti ini dianggapnya sepele. Keluarganya punya apa? Hanya ibu tua di desa. Kalau kita mau, menyelesaikannya semudah membalik telapak tangan. Ibu Retno juga menghubungi firma hukumnya. Memerintahkan mereka untuk melanjutkan persiapan rawat inap paksa. Begitu menantunya dibawa kembali, proses akan langsung dijalankan. Kurung dia sebelum melahirkan. Kalau sudah melahirkan, urusannya akan lebih rumit. Ibu Retno yakin ia mengendalikan situasi. Kaburnya sang menantu hanyalah sebuah insiden kecil. Ia percaya Ayu akan segera ditangkap dan dibawa kembali. Malam keempat, ponsel satelit Ibu Siti berdering. Ibu Siti menjawabnya. Silakan. Dari seberang telepon, terdengar suara tenang. Laporan dimulai. Situasi pihak Wijoyo sudah kami petakan. Indikasi KDRT terhadap menantu terkonfirmasi. Kekerasan fisik, psikis, dan isolasi dari dunia luar. Berlangsung terus-menerus selama 3 tahun. Mata Ibu Siti menyipit. Tangannya mengepal. Riwayat keguguran juga sudah kami periksa. 3 kali keguguran semuanya memiliki kejanggalan. Disamarkan sebagai kecelakaan. Tapi analisis rekam medis menunjukkan kemungkinan besar disebabkan oleh trauma fisik eksternal. Jantung Ibu Siti serasa membeku. 3 cucunya yang hilang. Bukan karena kecelakaan, tapi karena perbuatan seseorang. Dan yang paling penting, persiapan rawat inap paksa sudah selesai. Surat keterangan psikiater palsu, surat persetujuan wali palsu, rumah sakit juga sudah disiapkan, rencananya akan dieksekusi segera setelah persalinan. Sebuah firma hukum besar menangani aspek legalnya, dan sebuah rumah sakit jiwa swasta ikut bekerja sama. Ibu Siti terdiam sejenak. Di seberang telepon hanya terdengar suara napas. Daftar orang yang terlibat, Ibu mertua Retno Wijoyo, suami Baskara Wijoyo, partner firma hukum Pramono Aji, dan kepala administrasi rumah sakit jiwa Dor Hartono. Mereka berempat adalah inti dari rencana ini. Ibu Siti perlahan mengangguk. Ponsel di tangannya sedikit bergetar karena amarah, emosi dahsyat yang sudah lama tidak ia rasakan membara di dalam dadanya. Baik. Tetap siaga sampai aku hubungi lagi. Telepon ditutup. Ibu Siti menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Cahaya bulan menerangi gunung. Malam yang tenang. Tapi di dalam hatinya, badai mengamuk. Kini ia tahu betapa menderitanya putrinya selama 3 tahun. Dianiaya, kehilangan anak-anaknya, dan hampir dicap gila, bahkan anak-anak yang akan lahir pun hendak direbut. Kehangatan di mata Ibu Siti lenyap. Sosok nenek desa yang polos sirna tak berbekas. Yang ada di sana adalah orang yang sama sekali berbeda. Kini ia mengerti mengapa putrinya tidak bercerita. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Ia pasti berpikir ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi putrinya tidak tahu. Siapa ibunya sebenarnya? Ibu Siti berjanji dalam hati. Ia akan membalas mereka. Mereka yang telah menyakiti putrinya. Mereka yang hendak merebut cucu-cucunya. Satu persatu, tanpa terkecuali. Janji itu akan segera menjadi kenyataan, dalam waktu yang sangat dekat. Seminggu setelah tiba di rumah ibunya, kondisi Ayu jauh membaik. Wajahnya mulai berseri, lebam-lebamnya perlahan memudar. Yang terpenting, sorot matanya berubah.
Tak ada lagi tatapan ketakutan seperti saat di rumah mertuanya. Perlahan, semangat hidupnya kembali. "Ibu, boleh aku jalan-jalan sebentar?" tanya Ayu. Ibu Siti mengangguk. "Boleh. Tapi jangan capek-capek. Perutmu sudah besar." Ayu berjalan perlahan di halaman. Sinar matahari terasa hangat. Angin meniup dedaunan hingga berdesir. Ia bisa merasakan gerakan anak-anaknya di dalam perut. Karena kembar, gerakan mereka sangat aktif. "Sabar ya sayang. Sebentar lagi kita ketemu," bisik Ayu sambil mengelus perutnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut menghadapi persalinan. Di sini, di sisi ibunya, ia merasa bisa melewatinya dengan baik. Namun, pemeriksaan sebelum melahirkan tetap diperlukan. Apalagi dengan kondisi hamil tua dan kembar. Ibu Siti membuat janji di sebuah klinik kecil di kota kecamatan terdekat. Klinik sederhana, tidak semewah rumah sakit di Jakarta, tapi cukup untuk pemeriksaan dasar. "Besok kita ke klinik, ya. Cek kondisi bayi-bayi. Sekalian persiapan lahiran," kata Ibu Siti. Ayu mengangguk. Keesokan paginya, mereka berangkat ke klinik. Dengan mobil tua yang dikendarai Ibu Siti, perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit. Klinik itu berada di pusat kota kecamatan, sebuah bangunan 2 lantai dengan papan nama yang sudah agak pudar. Suasananya sepi. Hanya ada beberapa pasien di ruang tunggu, dan seorang perawat di meja pendaftaran, khas klinik di daerah. Pemeriksaan berjalan lancar. Dokter berkata sambil melihat layar USG, "Kondisi bayi-bayinya bagus, Bu. Sehat semua. Perkiraan lahir tinggal 3 minggu lagi, tapi karena kembar, bisa jadi lebih cepat." Senyum mereka di wajah Ayu. Hatinya lega mendengar anak-anaknya sehat. Setelah pemeriksaan selesai, Ibu Siti berkata, "Ibu urus administrasi sebentar. Kamu tunggu di sini." Ayu duduk di kursi ruang tunggu sambil mengelus perutnya. Sinar matahari masuk melalui jendela. Pagi yang damai. Saat itulah, 2 orang pria asing masuk ke klinik. Mereka mengenakan kemeja batik rapi, tapi wajah mereka tanpa ekspresi dan tatapan mereka dingin. Ayu secara naluriah merasa tidak nyaman. Jantungnya mulai berdebar kencang. Pria-pria itu mendekati Ayu. "Anda Ibu Ayu Lestari?" Seluruh tubuh Ayu membeku. Bagaimana mereka tahu namanya? Di tempat terpencil seperti ini, siapa kalian? Anda harus ikut dengan kami. Salah satu pria itu mencengkeram lengan Ayu, cengkeramannya kasar. Ayu refleks mencoba melepaskan diri. "Tidak mau." "Lepaskan," teriak Ayu. Tapi kedua pria itu memegang lengannya dari kedua sisi, memaksanya berdiri. "Tolong jangan membuat keributan. Nanti Anda sendiri yang repot." "Ibu, Ibu," Ayu berteriak sekuat tenaga. Orang-orang di ruang tunggu menatap kaget, tapi tak ada yang berani menolong. Mereka terintimidasi oleh kedua pria itu. Ibu Siti berlari keluar dari ruang administrasi, mendengar teriakan putrinya. "Ayu!" Tapi sudah terlambat. Kedua pria itu menyeret Ayu keluar dari klinik. Di depan, sebuah mobil van hitam sudah menunggu. "Lepaskan putri saya." Ibu Siti menerjang ke arah mereka. Tapi apa daya seorang wanita 60-an melawan 2 pria muda? Salah satu pria itu mendorong Ibu Siti hingga ia jatuh ke tanah. "Ibu!" Ayu menjerit histeris. Para pria itu mendorong Ayu masuk ke dalam van. Pintu dibanting, dan mobil melaju kencang. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ibu Siti, tersungkur di tanah, menatap mobil yang menjauh. Ia menghafal nomor platnya. Tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar. Orang-orang di sekitar menghampirinya. "Ibu tidak apa-apa? Perlu panggil polisi?" Ibu Siti tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponsel dari sakunya. Dengan jari-jari yang gemetar, ia menelepon. "Ini aku." Suaranya serak. Campuran amarah dan ketakutan. "Putriku diculik." Keluarga Wijoyo yang membawanya. Di seberang telepon, terdengar nada tegang. "Kapan, Bu?" "Baru saja." "Mobil van hitam." "Nomor platnya?" Ibu Siti menyebutkan nomor plat yang ia hafal. "Lacak mobil itu. Dan rumah sakit jiwa swasta yang kusebutkan kemarin, mereka pasti membawanya ke sana." "Baik, Bu. Segera kami lacak." Telepon ditutup. Ibu Siti menatap ke depan dengan tatapan kosong.
Tangannya masih gemetar, tapi sorot matanya tidak. Matanya dingin dan mantap, sementara itu, di dalam van, Ayu gemetar ketakutan. Para pria itu tidak mengatakan apa-apa, mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Pemandangan asing berlalu di luar jendela. Kita mau kemana? Tolong beritahu saya, mohon Ayu. Tapi tak ada jawaban. Mereka hanya menatap lurus ke depan. Sekitar 2 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gedung. Gedung itu dikelilingi tembok tinggi. Di papan nama tertulis, Panti Rehabilitasi Sehat Jiwa, tapi suasananya terasa menyeramkan. Ayu diseret keluar dari mobil dan dibawa masuk. Koridornya gelap dan berbau aneh. Campuran bau disinfektan dan bau apek. Mereka berhenti di depan sebuah kamar. Pintu dibuka, dan Ayu didorong masuk. Kamar itu kecil. Hanya ada sebuah ranjang dan toilet. Jendelanya kecil, letaknya tinggi, dan dipasangi teralis besi. Apa yang kalian lakukan? Keluarkan aku, teriak Ayu. Tapi yang terdengar hanyalah suara pintu ditutup dan dikunci. Ayu menggedor-gedor pintu. Memukulnya sekuat tenaga. Buka! Tolong! Tak ada jawaban. Ayu jatuh terduduk di lantai. Air matanya tumpah. Ia memeluk perutnya. Sayang, maafkan ibu. Ibu akan melindungi kalian. Bagaimanapun caranya. Bisiknya dengan suara gemetar. Beberapa jam kemudian, Ibu Retno muncul. Pintu terbuka, dan ia masuk ke kamar dengan senyum sinis. Wah, menantuku tersayang. Kasihan sekali kamu. Ayu menatapnya dengan campuran takut dan benci. Kenapa ibu melakukan ini? Kenapa? Kenapa? Karena kamu kabur. Kamu tahu betapa kamu sudah mempermalukan keluarga kami? Ibu Retno melangkah mendekat, menatap Ayu dengan dingin. Tenang saja. Istirahat yang nyaman di sini. Cukup sampai kamu melahirkan. Anak-anak itu milikku. Milik keluarga Wijoyo. Mereka anak-anak saya. Ibu tidak bisa merebutnya. Bukan merebut. Sayang. Menempatkan di tempat yang seharusnya, kata Ibu Retno sambil berbalik. Di ambang pintu, ia berhenti dan menoleh. Bekerja samalah dengan baik. Nanti kamu akan kulepaskan dengan mudah. Kalau tidak, yah, dokter-dokter di sini yang akan mengurusmu. Pintu ditutup dan dikunci. Ayu membeku. Apa yang harus kulakukan? Bisakah aku keluar dari sini? Akankah ibu menemukanku? Ayu tidak tahu bahwa keluarga mertuanya baru saja melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Dan saat melewati batas itu, takdir mereka pun telah ditentukan. Di rumah kecil di lereng gunung, Ibu Siti mulai bergerak. Dan gerakannya akan segera mengguncang seluruh negeri. Ibu Siti memegang erat ponsel satelitnya. 3 jam telah berlalu sejak putrinya diculik. Beberapa panggilan telepon telah terjadi, informasi mulai terkumpul. Ponselnya berdering. Ibu Siti menjawab. Teridentifikasi, Bu. Kendaraan menuju sebuah rumah sakit jiwa swasta di pinggiran Jakarta. Tempat yang dikelola oleh Hartono. Sesuai dugaan Ibu Siti. Skenario rawat inap paksa sedang dijalankan. Bagaimana kondisi di sana? Ada bangsal isolasi. Area yang benar-benar terputus dari dunia luar. Sepertinya mereka sengaja memutus semua kontak. Mata Ibu Siti menyipit. Tangannya mengepal. Membayangkan putrinya terkurung di tempat seperti itu, hatinya serasa teriris. Baiklah. Ibu Siti terdiam sejenak. Lalu dengan suara perlahan, ia berkata, sekarang giliranku bergerak. Di seberang telepon, terdengar helaan napas tertahan. Kerahkan semuanya. Kejaksaan, kepolisian, semua lini pemerintahan, semuanya. Semuanya, Bu? Ya. Semuanya. Suara Ibu Siti rendah tapi tegas. Bukan suara wanita tua desa biasa, melainkan suara seseorang yang telah hidup di pusat kekuasaan selama puluhan tahun. Ini bukan sekadar masalah keluarga. Ini penculikan, penyekapan ilegal, dan pemalsuan dokumen. Baik, Bu. Segera kami hubungi. Satu lagi, tambah Ibu Siti, hubungkan aku dengan Kepala Staf Kepresidenan, ini akan kubicarakan langsung. Di seberang telepon, hening sejenak. Kepala Staf Kepresidenan. Itu berarti puncak kekuasaan negara. Baik, Bu. Telepon ditutup. Ibu Siti menatap keluar jendela,
Matahari mulai terbenam. Semburat jingga mewarnai langit di balik gunung. Selama ini, Ibu Siti hidup dalam kesunyian. Ia tidak pernah memamerkan kekuasaannya, ia hanya hidup sebagai wanita tua biasa di lereng gunung. Tapi sekarang berbeda. Putrinya dalam bahaya, cucu-cucunya dalam bahaya. Ia tidak bisa diam lagi. 30 menit kemudian, ponsel satelitnya berdering lagi. Sudah terhubung, Bu. Dari seberang telepon, terdengar suara yang asing. Tapi Ibu Siti tahu siapa pemilik suara itu. Lama tidak bertemu, sapa Ibu Siti. Ya, Bu. Lama tidak bertemu, ada apa gerangan? Suara di seberang terdengar sangat hormat. Ia tahu betul bagaimana harus bersikap pada Ibu Siti. Putriku diculik. Ulah keluarga mertuanya, dari Nusantara Group. Hening sejenak. Bisa tolong jelaskan situasinya, Bu? Ibu Siti menjelaskan dengan singkat. 3 tahun penganiayaan, 3 kali keguguran, rencana rawat inap paksa, dan penculikan hari ini. Semuanya, tanpa ada yang terlewat. Lawan bicaranya mendengarkan dalam diam. Lalu berkata, kami akan segera bergerak. Terima kasih. Ini sudah menjadi kewajiban kami, Bu. Telepon ditutup. Ibu Siti meletakkan ponselnya. Semuanya baru saja dimulai. Seluruh kekuatan di Republik Indonesia akan mulai bergerak. Malam itu, di berbagai sudut Jakarta, pergerakan serentak dimulai. Di Kejaksaan Agung, rapat darurat digelar. Kasus dugaan penyekapan ilegal dan rawat inap paksa. Korban, menantu dari konglomerat peringkat kelima, Nusantara Group, terduga pelaku, keluarga mertua. Kasus itu segera diklasifikasikan sebagai kasus prioritas tinggi. Di Mabes Polri, hal yang sama terjadi. Investigasi atas tuduhan penculikan dan penyekapan dimulai. Pelacakan nomor plat mobil van, identifikasi lokasi rumah sakit, pemeriksaan latar belakang semua yang terlibat. Semuanya berjalan serentak. Di Kementerian Kesehatan, jalur pengawasan medis diaktifkan. Inspeksi mendadak ke rumah sakit jiwa swasta yang bersangkutan diputuskan. Pemeriksaan legalitas prosedur rawat inap paksa, investigasi pelanggaran hak asasi pasien, audit seluruh dokumen terkait. 3 institusi bergerak bersamaan. Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemenkes. Bekerja seperti sebuah mesin raksasa yang saling terkait, dan di pusat semua ini, ada satu panggilan telepon. Panggilan dari sebuah rumah kecil di lereng gunung. Panggilan dari seorang wanita yang tampak seperti nenek biasa. Tapi kekuatan di balik panggilan itu, keluarga Wijoyo belum menyadarinya. Sementara itu, di rumah sakit jiwa yang bermasalah, malam berjalan seperti biasa. Kepala Administrasi, Dr. Hartono, sedang merapikan dokumen di kantornya. Pasien baru hari ini, Ayu Lestari, menantu Nusantara Group. Kasus rujukan dari pihak ibu mertua. Keterangan di dokumen, gejala ketidakstabilan mental, memerlukan rawat inap di bawah pengawasan. Ada surat keterangan dari psikiater, surat persetujuan wali, formulir pendaftaran rawat inap. Secara dokumen, semuanya tampak beres. Tentu saja, Hartono tahu ini bukan rawat inap biasa. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah menerima bayaran. Sejumlah besar uang dari Nusantara Group telah masuk ke rekeningnya. Cukup untuk membeli rumah baru? Pikir Hartono sambil memasukkan dokumen ke laci. Besok pagi, ia hanya perlu melapor pada Ibu Retno bahwa semuanya berjalan lancar. Pagi berikutnya, beberapa mobil berhenti di depan rumah sakit jiwa swasta di pinggiran Jakarta. Sedan hitam dan mobil van putih berbaris masuk. Debu beterbangan saat pintu mobil terbuka, dan orang-orang berhamburan keluar. Pria-pria berjas, orang-orang berseragam, dan orang-orang yang membawa tas kerja. Mereka adalah penyidik kejaksaan, tim dari kepolisian, dan inspektur dari Kementerian Kesehatan. 3 lembaga datang bersamaan. Pemandangan yang sangat langka, seorang satpam di gerbang depan mencoba menghalangi dengan wajah bingung. Maaf, Pak. Ada keperluan apa, ya? Kok tidak ada pemberitahuan? Seorang penyidik kejaksaan menunjukkan surat perintah. Surat perintah penggeledahan. Minggir. Wajah satpam itu pucat pasi. Penggeledahan? Apa yang terjadi di rumah sakit yang tenang ini? Saat satpam itu masih termangu, penyidik itu berkata lagi, tolong segera minggir. Jangan menghalangi tugas kami. Satpam itu buru-buru menepi.
Para penyidik menyerbu masuk ke dalam rumah sakit, diikuti oleh polisi dan para inspektur. Dalam sekejap, rumah sakit itu berhasil dikuasai. Semua pintu keluar masuk ditutup, para staf diperintahkan untuk tetap di tempat. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Seluruh rumah sakit mendadak menjadi lokasi investigasi besar. Di lobi, keluarga pasien berbisik-bisik. Para perawat saling pandang dengan cemas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menahan napas melihat suasana yang tegang. Kepala Administrasi, Dr. Hartono, menyaksikan semua ini dari jendela kantornya. Jantungnya berdebar kencang. Jadi, telepon dari kejaksaan semalam itu benar, dan ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Ini penggeledahan. Tangan Hartono mulai gemetar. Kakinya terasa lemas. Ia jatuh terduduk di kursinya. Bagaimana bisa? Gumamnya. Jelas-jelas pihak ibu mertua bilang semuanya sudah diatur. Dengan Nusantara Group di belakang mereka, tidak akan ada masalah. Tapi kenapa kejaksaan sampai turun tangan sejauh ini? Pintu kantornya didobrak terbuka. Anda Dr. Hartono? Seorang penyidik masuk, diapit dua polisi. Iya, saya sendiri, jawab Hartono tergagap. Kami minta Anda menyerahkan semua dokumen. Dan kami perlu Anda menjawab beberapa pertanyaan. Wajah Hartono kehilangan warna. Bibirnya kering. Maaf, ini. Atas tuduhan apa? Tuduhan penyekapan ilegal dan rawat inap paksa. Terkait kasus Ibu Ayu Lestari. Penyekapan ilegal. Rawat inap paksa. Kata-kata itu menusuk telinganya. Hartono memasang wajah tak percaya. Tapi, itu semua sesuai prosedur. Ada surat persetujuan wali, ada surat keterangan psikiater. Soal surat-surat itu asli atau tidak, biar kami yang selidiki. Sekarang, tolong kerjasamanya. Para penyidik masuk ke kantornya. Mereka mulai membuka laci, menyita komputer, membuka lemari arsip, dan mengeluarkan map satu persatu. Hartono hanya bisa menatap pemandangan itu dengan nanar. Hidupku tamat, pikirnya. Sementara itu, di bagian lain rumah sakit, polisi dan inspektur Kemenkes menuju bangsal isolasi. Bangsal itu berada di belakang gedung utama, dengan pintu masuk terpisah yang terbuat dari besi tebal. Benar-benar terisolasi dari dunia luar, tempat yang suram dan jarang terkena sinar matahari. Di sini tempatnya, kata seorang inspektur. Polisi memerintahkan seorang staf untuk membuka pintu. Dengan tangan gemetar, staf itu membuka kunci. Pintu besi berderit terbuka. Di dalamnya, ada koridor panjang dengan kamar-kamar kecil di kedua sisinya. Setiap kamar memiliki pintu besi dengan jendela kecil. Bau disinfektan dan bau apek bercampur menjadi satu. Kamar Ibu Ayu Lestari yang mana? Itu, di ujung, kamar kedua dari pojok. Polisi berjalan cepat ke arah kamar itu. Melalui jendela kecil di pintu, ia mengintip ke dalam. Seorang wanita hamil besar sedang duduk di ranjang, memeluk perutnya dengan kepala tertunduk. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Itu Ayu Lestari. Buka pintunya, perintah polisi. Staf itu membuka pintu, Ayu mengangkat kepalanya. Orang-orang asing berdiri di depan pintu. Ada yang berseragam polisi. Ini aneh. Sepertinya bukan orang suruhan mertuanya. Anda Ibu Ayu Lestari? Tanya seorang polisi. Ayu mengangguk. Suaranya tercekat. Anda tidak apa-apa? Kami dari kepolisian. Kami datang untuk menyelamatkan Anda. Menyelamatkan? Kata itu terdengar di telinganya, tapi rasanya tidak nyata. Apakah ini mimpi? Setelah 3 hari terkurung di sini, berpikir tidak akan ada yang datang. Benarkah? Mata Ayu berkaca-kaca. Suaranya bergetar. Benar, Bu. Anda akan segera keluar dari sini. Seorang inspektur Kemenkes maju. Bagaimana kondisi Anda? Ada yang sakit? Saya tidak apa-apa. Tapi anak-anak saya belum periksa. Ayu mengelus perutnya. 3 hari ia tidak makan dan tidur dengan benar. Ia sangat khawatir dengan kondisi bayi-bayinya. Jangan khawatir, Bu. Kami akan segera membawa Anda ke rumah sakit. Rumah sakit yang layak. Saat itulah Ayu baru sadar. Ia benar-benar telah diselamatkan. Ia keluar dari tempat neraka ini. Air matanya tumpah. Tak terbendung.
Ia menangis seperti anak kecil di depan polisi dan para inspektur. Tangisan yang ia tahan selama 3 tahun, ketakutan yang ia telan selama 3 hari, semuanya meledak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa, Bu. Anda sudah aman sekarang. Dengan bantuan tim medis, Ayu keluar dari kamar itu. Ia berjalan menyusuri koridor bangsal isolasi, melewati pintu besi, dan akhirnya keluar. Sinar matahari terasa menyilaukan, langit begitu biru, angin berembus. Udara segar yang ia rasakan pertama kali setelah 3 hari. Ayu menarik napas dalam-dalam. Perasaan bahwa ia masih hidup menyebar ke seluruh tubuhnya. Di depan rumah sakit, sebuah ambulans sudah menunggu. Ayu dibawa masuk, didampingi oleh tim medis. Tujuannya adalah sebuah rumah sakit universitas ternama di pusat kota Jakarta. Ambulans mulai berjalan. Berbaring, Ayu menatap langit-langit mobil, masih terasa tidak nyata. Apakah mimpi buruk ini sudah berakhir? Apakah ibu saya yang mengirim kalian? Tanya Ayu pada petugas medis di sampingnya. Saya tidak tahu detailnya, Bu. Tapi saya dengar ada perintah khusus dari atas. Dari atas? Perintah khusus? Ayu merenungkan kata-kata itu. Sepertinya ibunya memang melakukan sesuatu. Tapi bagaimana bisa seorang ibu biasa yang tinggal di desa melakukan hal ini? Menggerakkan kejaksaan dan kepolisian secara bersamaan? Ayu menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela. Pohon, gedung, mobil yang lalu lalang. Pemandangan biasa, tapi terasa begitu indah. Sementara itu, di rumah sakit, penggeledahan terus berlanjut, dokumen-dokumen disita. Surat keterangan psikiater, surat persetujuan rawat inap, surat kuasa wali, dan bukti transfer bank. Jejak uang yang dikirim oleh keluarga Wijoyo ke rumah sakit itu terekam jelas. Lihat ini. Ada indikasi pemalsuan dokumen, kata seorang penyidik sambil mengangkat sebuah surat. Tanggal dan tanda tangan dokter di surat keterangan psikiater itu aneh. Jejak pemalsuan terlihat jelas. Cek lisensi psikiater ini. Pastikan tanda tangannya asli. Satu persatu bukti mulai terungkap. Pemalsuan dokumen, rawat inap ilegal, suap. Tuduhan terus bertambah. Kepala Administrasi, Door Hartono, diinterogasi di ruang terpisah. Awalnya ia mencoba bertahan. Mengatakan semuanya sesuai prosedur, ada persetujuan wali. Tapi ketika bukti-bukti mulai ditunjukkan, sikapnya berubah. Saya hanya menjalankan perintah. Semuanya diperintahkan oleh pihak ibu mertuanya. Hartono mulai buka suara demi menyelamatkan dirinya sendiri. Perintah dari keluarga Wijoyo, keterlibatan firma hukum, transaksi uang. Ia menceritakan semuanya. Berapa uang yang Anda terima? 300 juta rupiah. Ditransfer dari pihak Ibu Retno. Siapa nama pengacara dari firma hukum itu? Pramono Aji. Partner di firma hukum besar. Dia yang menyiapkan semua dokumennya. Penyidik mencatat. Satu nama lagi masuk dalam daftar target investigasi. Sore itu, telepon berdering di kediaman Ibu Retno Wijoyo. Halo. Dengan Ibu Retno Wijoyo? Ya, saya sendiri. Kami dari kejaksaan. Kami minta kehadiran Ibu besok pagi untuk pemeriksaan. Wajah Ibu Retno mengeras. Panggilan dari kejaksaan, untuk dirinya, Nyonya Besar Nusantara Group? Ada apa ini? Pasti ada salah paham. Atas tuduhan menyuruh melakukan penyekapan ilegal dan rawat inap paksa. Detailnya akan kami jelaskan saat pemeriksaan. Telepon ditutup. Ibu Retno berdiri mematung sambil memegang telepon. Ada yang salah. Ini hanya kasus rawat inap menantu biasa, kenapa jadi sebesar ini? Ibu Retno segera menelepon firma hukumnya, mencari Pramono Aji. Pramono. Ini saya. Saya dapat panggilan dari kejaksaan. Apa yang terjadi? Di seberang telepon, hening sejenak. Lalu terdengar suara Pramono Aji, nadanya dingin, tidak seperti biasanya. Mohon maaf. Bu, firma kami tidak bisa menangani kasus ini lebih jauh. Mata Ibu Retno membelalak. Apa maksudmu? Ada perintah dari atas. Kami diperintahkan untuk lepas tangan dari kasus ini. Mohon maaf, telepon ditutup. Ibu Retno menatap ponselnya, tangannya bergetar. Firma hukumnya lepas tangan. Firma hukum yang ia bayar, yang sudah bekerja untuknya,
tiba-tiba berbalik badan. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Untuk pertama kalinya, Ibu Retno merasakan cemas. Tapi ini barulah permulaan. Badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Semalaman Ibu Retno tidak bisa tidur. Firma hukumnya lepas tangan. Itu adalah hal yang tak bisa dipercaya. Firma hukum besar yang telah menangani urusan hukum Nusantara Group selama puluhan tahun, yang bekerja karena dibayar, tiba-tiba berbalik arah. Bagaimana bisa? Ibu Retno gemetar karena marah. Tapi amarah saja tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus mencari cara lain. Kita harus pakai koneksi politik, katanya pada suaminya. Selama puluhan tahun, mereka membangun hubungan dengan para politisi, mendanai kampanye mereka, dan memberikan berbagai kemudahan. Sebagai imbalannya, mereka selalu bisa meminta bantuan saat dibutuhkan. Berapa banyak uang yang sudah kita berikan pada mereka? Sekarang saatnya kita menagih, kata Ibu Retno sambil mulai menelepon. Anggota DPR, mantan menteri, pejabat tinggi. Puluhan panggilan ia lakukan. Halo, ini Retno Wijoyo. Saya sedang ada masalah, bisa bantu. Tapi jawaban yang ia terima selalu sama. Aduh, Bu Retno. Soal itu, sepertinya saya tidak bisa bantu. Aduh, apa yang sulit? Cukup telepon kejaksaan saja. Kan? Masalahnya, ada perintah khusus dari atas, Bu. Perintah untuk tidak ikut campur dalam kasus ini, mata Ibu Retno membelalak. Dari atas? Siapa? Itu saya juga tidak tahu, Bu. Pokoknya, mohon maaf. Kali ini saya tidak bisa bantu. Telepon ditutup. Ibu Retno mencoba nomor lain. Hasilnya sama. Ada instruksi untuk tidak menyentuh kasus ini. Ini kasus yang diawasi langsung dari atas. Maaf, Bu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Puluhan panggilan, tak ada satupun yang mau membantu. Orang-orang yang biasanya akan langsung datang jika ia telepon, orang-orang yang menerima uangnya dan menunduk hormat, semuanya berbalik badan. Seolah Ibu Retno adalah penderita penyakit menular. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa mereka semua begini? Ibu Retno tidak mengerti. Ini Nusantara Group. Punya uang, punya kekuasaan. Selama ini tidak ada yang tidak bisa mereka selesaikan. Kenapa tiba-tiba tidak ada yang bisa diandalkan? Ibu Retno juga mencoba menghubungi media. Para jurnalis yang biasanya meliput kegiatan positif grup mereka. Keluarga kami sedang ada masalah. Kejaksaan sedang menyelidiki, tapi jawabannya sama saja. Mohon maaf, Bu. Ada instruksi dari atas untuk tidak memberitakan kasus ini. Instruksi? Dari siapa? Saya juga tidak tahu, Bu. Pokoknya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu Retno meletakkan teleponnya. Tangannya bergetar. Ia tidak mengerti. Firma hukum, politisi, media, semuanya berbalik badan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menutup semua aksesnya. Siapa yang melakukan ini? Batinnya. Menantuku? Perempuan rendahan itu? Tidak mungkin. Perempuan yang keluarganya hanya ibu tua di desa tidak mungkin punya kekuatan sebesar ini. Pasti ada sesuatu, pikir Ibu Retno. Ia segera memerintahkan orang untuk menyelidiki lagi latar belakang keluarga menantunya. Siapa ibunya? Apa pekerjaannya? Gali lebih dalam. Beberapa hari kemudian, laporan itu datang. Siti Rahayu, 63 tahun. Tinggal di desa di lereng gunung. Tidak ada catatan pekerjaan atau aset yang signifikan. Laporan itu sama seperti yang ia tahu. Wanita tua desa biasa. Hanya ini? Tidak ada yang lain? Tidak bisa digali lebih dalam, Bu. Aksesnya diblokir dari atas. Diblokir dari atas, kata itu lagi. Apapun yang coba ia selidiki, selalu terhenti di satu titik, seolah ada tembok raksasa yang menghalangi. Ibu Retno semakin cemas, ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Ibu menantunya itu sepertinya bukan wanita tua desa biasa. Tapi ia tidak tahu siapa sebenarnya. Sementara itu, penyelidikan kejaksaan terus berlanjut. Ibu Retno dipanggil untuk diperiksa. Suaminya juga. Anaknya, Baskara, juga diperiksa sebagai saksi. Seluruh keluarga menjadi target investigasi. Saat hadir di kejaksaan, Ibu Retno mencoba bersikap angkuh seperti biasa.
ia adalah Nyonya Besar Nusantara Group. Ia pikir kejaksaan tidak akan berani macam-macam. Tapi sikap jaksa sama sekali di luar dugaan. Ibu Retno Wijoyo, kami akan memeriksa Anda atas tuduhan menyuruh melakukan penyekapan ilegal dan rawat inap paksa. Suara jaksa itu datar dan formal, seolah status Ibu Retno tidak ada artinya. Itu salah paham. Menantu saya tidak stabil secara mental, jadi saya rawat inap demi melindunginya. Melindungi? Anda tahu kan surat keterangan psikiaternya palsu? Surat persetujuan walinya juga palsu. Apa ini yang disebut melindungi? Wajah Ibu Retno mengeras. Fakta pemalsuan dokumen sudah terungkap. Itu, saya tidak tahu. Firma hukum yang mengurusnya. Pengacara Pramono Aji sudah memberikan kesaksian. Dia bilang semua itu atas perintah Anda. Mata Ibu Retno membelalak. Pramono Aji buka suara? Menjualnya? Dan Dok Hartono, kepala administrasi rumah sakit, juga sudah mengaku. Dia menerima uang untuk melakukan rawat inap ilegal. Anda tahu kan uang itu dari mana? Ibu Retno terdiam. Tak ada lagi alibi yang bisa ia gunakan. Setelah pemeriksaan selesai, Ibu Retno keluar dari gedung kejaksaan. Langit mendung. Angin terasa dingin. Para wartawan mengerumuninya. Blitz kamera menyala-nyala. Ibu Retno, apakah Anda mengakui tuduhan? Apakah Anda akan meminta maaf pada menantu Anda? Ibu Retno tidak menjawab. Ia menunduk dan masuk ke mobil. Saat mobil berjalan, bayangan para wartawan berlalu di jendela. Di dalam mobil, Ibu Retno berpikir, di mana letak kesalahannya? Aku hanya mengurung menantu. Kenapa jadi begini? Lalu ia sadar. Kita telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak kita sentuh. Kata-kata itu keluar dari mulutnya. Bukan menantunya, tapi seseorang di belakang menantunya. Seseorang yang telah mereka usik, seseorang yang punya kekuatan lebih besar dari Nusantara Group. Untuk pertama kalinya, Ibu Retno merasakan takut. Seumur hidupnya, ia menyelesaikan segalanya dengan uang dan kekuasaan. Tidak ada yang tidak bisa ia lakukan. Tapi kali ini berbeda. Ia berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Malam itu, Ibu Retno tidak bisa tidur. Menatap langit-langit, ia terus berpikir, siapa sebenarnya ibu menantuku itu? Bagaimana ia bisa punya kekuatan sebesar ini? Jawabannya akan segera ia ketahui. Dengan cara yang paling mengejutkan. Beberapa hari kemudian, segalanya mulai runtuh. Berita pagi dipenuhi dengan skandal Nusantara Group. Dimulai dari kasus penyekapan menantu, lalu merembet ke skandal-skandal lain. Dana gelap, penggelapan pajak, lobi politik ilegal, manipulasi laporan keuangan. Semua yang selama ini mereka sembunyikan, tumpah ruah ke publik. Skandal korupsi Nusantara Group terbongkar. Pasangan pemilik grup Wijoyo didakwa atas penyekapan ilegal. OJK dan KPK lakukan audit menyeluruh terhadap anak perusahaan Nusantara Group. Judul-judul berita menghantam grup mereka setiap hari. Harga saham anjlok, turun 20% dalam sehari. Hari kedua, hari ketiga, terus turun. Kapitalisasi pasar menguap triliunan rupiah. Kantor pusat grup mereka digerebek oleh kejaksaan. Penggeledahan besar-besaran. Dokumen-dokumen diangkut dalam puluhan box. Para direktur dipanggil satu persatu. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, juga bergerak. Audit menyeluruh terhadap semua anak perusahaan dimulai. Laporan keuangan dibongkar. Rekening dana gelap ditemukan. Bukti penggelapan pajak terungkap. Direktorat Jenderal Pajak pun ikut turun tangan. Semua laporan pajak mereka selama bertahun-tahun diperiksa ulang. Ditemukan tunggakan pajak senilai ratusan miliar rupiah. Semuanya runtuh bersamaan. Seolah ada yang memberi komando. Semua lembaga pemerintah bergerak serentak. Ibu Retno hanya bisa duduk termangu di rumah, sambil menonton berita. Di depan matanya, semua yang ia bangun seumur hidupnya hancur lebur. Ia tidak percaya. Bagaimana bisa? Suaminya menghela napas di sampingnya. Koneksi di pemerintahan juga sudah putus. Tidak ada yang mau angkat telepon. Media juga sama. Minta mereka hentikan berita pun percuma. Semua akses tertutup. Tidak bisa diselesaikan dengan uang maupun koneksi. Seolah ada seseorang dari atas yang mengendalikan segalanya. Saat itulah, sebuah pesan masuk ke ponsel Ibu Retno. Pengirim tidak dikenal. Ibu Retno membukanya. Jalur Istana Kepresidenan.
Siti Rahayu, hanya 2 baris. Tapi 2 baris itu mengguncang dunia Ibu Retno, jalur istana kepresidenan. Siti Rahayu, Siti Rahayu. Nama itu menusuk matanya, ibunda menantunya, wanita tua biasa yang ia kira tinggal di desa. Tangan Ibu Retno bergetar. Ponselnya nyaris jatuh. Seluruh tenaganya seolah terkuras. Wanita itu, orang istana? Ibu Retno tidak percaya. Tapi semua yang terjadi beberapa hari ini menjadi masuk akal. Kenapa firma hukumnya lepas tangan? Kenapa para politisi berbalik badan? Kenapa kejaksaan bergerak begitu cepat? Semuanya terjawab. Lawan yang dihadapi Nusantara Group bukanlah wanita tua desa biasa, melainkan seseorang yang terhubung dengan puncak kekuasaan Republik Indonesia. Seseorang yang bisa menggerakkan apa saja. Ibu Retno jatuh terduduk. Kakinya lemas. Dunianya gelap. Selesai sudah. Semuanya selesai. Gumamnya. Beberapa hari kemudian, Ibu Retno dan suaminya ditahan. Tuduhan, menyuruh melakukan penyekapan ilegal, rawat inap paksa, dan upaya menghilangkan barang bukti. Pengadilan mengeluarkan surat perintah penahanan. Momen ketika Ibu Retno digiring keluar dari kejaksaan, dengan tangan diborgol disiarkan di semua stasiun TV. Nyonya besar Nusantara Group telah menjadi seorang pesakitan. Anaknya, Baskara, juga diperiksa. Tuduhan, turut serta dan membiarkan terjadinya kejahatan. Meskipun tidak melakukan kekerasan langsung, fakta bahwa ia tahu tapi diam saja menjadi masalah. Saya tidak tahu apa-apa. Semuanya dilakukan oleh ibu saya. Baskara mencoba membela diri. Tapi jaksa tetap dingin. Istri Anda dianiaya selama 3 tahun dan Anda tidak tahu? Padahal Anda tinggal serumah, Baskara tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Setelah pemeriksaan, Baskara dibebaskan. Ia tidak ditahan, tapi ia telah kehilangan segalanya. Orang tuanya dipenjara, perusahaannya diambang kehancuran. Ia dicap buruk oleh masyarakat, tak ada lagi tempat untuknya. Baskara mencari Ayu di rumah sakit tempatnya dirawat. Di lobi rumah sakit, ia berhadapan dengan Ayu. Penampilannya sangat berbeda dari 3 tahun lalu, wajahnya kuyu dan lelah. Tak ada lagi binar di matanya. Ayu, panggil Baskara. Ayu menoleh. Ekspresinya tidak berubah. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Baskara menunduk, suaranya bergetar. Aku salah. Seharusnya aku menghentikan ibu. Seharusnya aku membelamu. Ayu menatap Baskara untuk waktu yang lama. Pria yang pernah ia cintai. Pria yang di hari pernikahan berjanji akan bersamanya selamanya. Tapi justru pria inilah yang membuang muka saat ia menderita. Aku tidak akan memaafkanmu. Suara Ayu terdengar tenang. Kalau saja kamu bicara, aku tidak akan hidup di neraka selama 3 tahun. Kalau saja kamu menghentikan ibumu, mungkin aku tidak akan kehilangan anak-anakku. Wajah Baskara menegang. Tapi aku juga tidak akan membencimu. Lanjut Ayu. Aku tidak mau menyia-nyiakan hidupku karena orang sepertimu. Ayu berbalik. Selamat tinggal. Jangan pernah temui aku lagi. Ayu berjalan pergi. Baskara hanya bisa menatap punggungnya. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Hubungan mereka berakhir di sana. Seminggu kemudian, Ayu melahirkan bayi kembar yang sehat. Laki-laki dan perempuan. Bayi-bayi kecil yang kuat. Saat suara tangis mereka menggema di ruang bersalin. Air mata Ayu mengalir. Selamat datang, sayang. Selamat datang, bisik Ayu sambil memeluk anak-anaknya. Anak-anak yang ia dapatkan setelah melewati 3 tahun penderitaan, 3 kali keguguran, dan teror rawat inap paksa. Ibu Siti menunggu di luar ruang bersalin. Mendengar kabar kelahiran cucu-cucunya, ia menangis. Ia yang seumur hidupnya selalu menahan emosi, kali ini tak sanggup lagi. Kamu sudah berjuang keras, Ayu, kata Ibu Siti sambil menggenggam tangan putrinya. Terima kasih, Bu. Tanpa ibu, aku mungkin sudah tidak ada. Ayu menatap ibunya, ibu yang ia kira adalah wanita tua desa biasa. Tapi ibu itulah yang menggerakkan sebuah negara untuk menyelamatkannya. Aku tidak tahu kalau ibu orang sehebat itu. Ibu Siti tersenyum tipis. Ibu tidak hebat. Ibu hanya melakukan apapun untuk melindungi putri ibu. Kata-kata itu terasa begitu hangat di hati Ayu. 3 bulan kemudian, Ayu kembali ke rumah ibunya di lereng gunung bersama kedua anaknya,
rumah kecil yang hangat. Dengan kebun sayur di halaman, dan pemandangan gunung di belakangnya, tempat yang sempurna untuk membesarkan anak. Ayu memulai hidup baru. Melupakan masa lalu dan melangkah maju bersama anak-anaknya. Suatu sore, Ayu berdiri di halaman menatap senja. Anak-anaknya tertidur pulas di dalam. Ibu Siti datang dan berdiri di sampingnya. "Berat, ya?" tanya Ibu Siti. "Iya, Bu. Berat sekali," jawab Ayu. "Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Karena ada mereka." Ayu tersenyum tulus. "Mulai sekarang, kamu akan bahagia," kata Ibu Siti sambil merangkul bahu putrinya. "Iya, Bu. Pasti." Senja mewarnai gunung dengan warna jingga. Pemandangan yang indah. Neraka selama 3 tahun telah berakhir. Badai telah berlalu. Dan pagi yang baru akan segera menjelang. Ayu memberi nama anak-anaknya. Sang putra diberi nama Banyu, dan sang putri Kirana. Agar hidup mereka jernih seperti air dan bersinar seindah cahaya. Sambil memeluk anak-anaknya, Ayu berbisik, "Ibu akan melindungi kalian, apapun yang terjadi, selamanya." Anak-anaknya tersenyum dalam tidur, seolah mengerti kata-kata ibunya. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip. Malam yang tenang. Di sebuah rumah kecil di lereng gunung, kisah sebuah keluarga baru telah dimulai.